Ya, baik. Teman-teman semuanya yang hadir di sini, Anda adalah eh, orang-orang yang hebat yang bisa bersama-sama kita belajar, dan saya lihat di sini hampir 95% itu guru. Nah, di sini hadir juga Pak Huban. Terima kasih Pak Huban. Beliau ini adalah dosen yang luar biasa. Sebentar lagi juga akan mengadakan workshop nanti atau seminar nasional dengan PLC ya, program logic control. Nah, nanti beliau adalah yang akan memandu. Selamat datang Pak Uban. Selamat datang Pak Ali. Bagus nggak ya? Oke, baik. Pada hari ini saya akan menjelaskan seputar pelatihan ini. Boleh saya pasang screen ya? Dari ibadah sampai jadi. Tapi saya buka ajaran ini. Saya ingin dulu menemui. Nah, apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman semuanya? Yang legenda kita yang malam ini berdoa. Sudah, sudah. Sudah. Nah, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Sudah? Baru terlihat, ya. Oke, baik. Pada hari ini kita sudah menginjak ke hari yang kedua, ya. Jadi yang kemarin tanggal 27 itu hanya pengenalan sistem informasi, yaitu kita masuk ke Google Classroom. Jadi pelatihan ini nanti akan menggunakan Google Classroom sebagai bahan pertimbangan untuk teman-teman semua mengumpulkan tugas. Ini adalah garis besarnya pelatihan kita hari ini, yaitu pengenalan sistem informasi. Nanti ada disesuaikan sekitar 4 jam. Terus ada server website, kita harus belajar nanti tentang server website. Kemudian ada cPanel dan instalasi website, desain website, publish website. Nah, inilah 6 hal yang akan kita pelajari bersama selama 27 April sampai 1 Mei ini. Dan kemudian pertemuan Vicon ini atau video conference ini tidak setiap hari, ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti akan diinformasikan di grup WhatsApp kita, ya. Kita sudah punya grup WhatsApp, sudah saya buka tadi, ya. Yang bertanya silakan. Pak Uban mungkin memberikan semangat untuk kita. Oke, saya beri masukan buat ini kan tentang masalah website ya. Ya. Ya, soalnya sekarang ini kan lagi susah lah kerja, terutama orang yang kerja memahami website nanti juga istilahnya yang website kan lumayan. Halo. Ya, gimana Pak? Putus-putus. Aku saya di gunung soalnya. Suaranya gimana? Ya udah agak jelas sih, mungkin deketin lagi Pak. Oke, jadi gini, pelatihan website gratis ini dimanfaatin dengan baik. Ini buat freelance kerja lah gitu. Jadi samping Pak. Jadi kalau memahami web lumayan lah istilahnya. Kalau kita nampilkan, kalau kita bikin sendiri, selain nanti kita dapat pekerjaan tentang web dan juga buat pengenalan diri kalau untuk pribadi dan pengenalan usaha untuk usahanya. Halo? Ya. Jadi ke depan pasti wajib semua orang itu minimal bisa web. Kalaupun bisa memang sibuk ya nggak masalah, kita bayar ke orang, jadi orang lain dapat penghasilan. Dan pun kita bisa buat sendiri itu lebih baik sekali gitu. Jadi setiap silakan di web, menekan company file yang hard copy, banyak kan sekarang udah larinya web. Halo? Ya Pak, lanjutkan. Jadi intinya web ini suatu wajib
kalau menurut saya sih seorang itu apalagi sekarang semuanya sudah multimedia dan ke depan itu sudah sistemnya IT ya. Jadi kalau masih gaptek apalagi tidak memahami web gitu ya, informasi, jadi apa yang kita dapatkan atau kita punya produk itu akan lama untuk bisa scale up gitu Pak. Jadi diharapkan semuanya itu wajib bisa website ya, kalau bisa sih apa namanya, apalagi pendidik atau guru gitu kan. Jadi untuk mempermudah siswanya bisa saja bikin website sendiri gitu untuk kalangan sendiri tentang masalah apa yang dia pelajari gitu kan. Tergantung nanti kalau dengan adanya web itu simpel. Tuh. Jadi kalau kita punya web untuk tadi atau kita punya usaha sendiri, apa namanya mempercepat tuh gitu. Jadi tidak lagi menggunakan fee gitu, menghemat juga gitu. Apalagi sekarang kan udah sistemnya nggak mungkin misalkan gini, saya mau menawarkan proyek ke Freeport gitu kan, atau saya ke Medgo Oil, atau enggak saya ke apa namanya ke Medan gitu kan, kita kirim hard copy company profile kan repot, udah gitu lama. Tapi dengan kita bikin web sendiri kan bisa langsung ada gitu. Begitu juga dengan apa namanya CV, daftar riwayat hidup gitu kan. Kalau kita bisa bikin sendiri di web dengan menampilkan knowledge kita apa, biasanya kita apa, kita mau ngelamar tinggal di link aja apa namanya company profile-nya itu atau webnya itu yang kita buat sendiri gitu. Dan bagi yang sudah memahami web itu bisa jadi seperti sampingan. Sekarang orang sedikit lah orang yang bisa web. Tadi sendiri nggak salah, saya bukan nggak bisa bikin web gitu. Karena dengan kesibukan saya, jadi orang yang siapa sih yang bisa bikin web, bikin kan gitu. Setahun sekali kan update transfer juga mungkin gitu. Nah, jadi istilahnya yang sayang sekali kesempatan sekarang ini apalagi gratis gitu kan, dibimbing dengan adanya teknologi ini, jadi apalagi dikasih murah. Dulu zamannya saya itu pertama tahun mungkin 95, suatu hal yang wah banget gitu kan. Sekarang dengan adanya mempermudah seperti ini, selain cepat, apalagi dengan apa namanya aplikasi yang sejak web juga mungkin udah versi berapa, pakai apa namanya yang beberapa aplikasi gitu. Intinya buat samping, apalagi dengan zaman corona ini gitu kan, kita bisa nawat, saya bisa di Facebook atau di mana kan lumayan gitu. Bukan saya nggak bisa juga kasarnya kan gitu. Lebih mana profit yang kita mendapatkan setelah kita bisa web, mungkin kita bisa SCADA sistem kan. Nah, SCADA sistem itu memahami juga web, aplikasi kendara, terus report di oil and gas kan gitu. Itu kalau kita wajib punya background seperti sih namanya web, seperti apa sih namanya kan macam-macam sekarang. Kalau saya kemarin tempo hari itu kasarnya males dengan namanya Instagram. Sekarang nih ini ada sore aplikasi baru, biasa saya pakai yang lama, ternyata pakai yang ini beda lagi. Jadi kita biar tidak gap dengan teknologi gitu kan. Tapi terus terang kalau namanya web itu bagi semua orang itu wajib, kalau menurut saya harus bisa. Gitu, karena kan kita bisa kan jualan bala-bala. Kalau lewat web kan bisa ditampilkan lebih detail. Nih bahan pokoknya apa, kita yang simpel-simpel aja lah. Misalkan bala-bala apa namanya gitu, bawaan apa gitu kan. Ini ada menunya sini, ordernya ke sini, ada macam ke sini kan. Tinggal linknya aja lah. Gak usah nanya banyak, tinggal dikasih misalkan bakwan Pak Adi, Serpong. Nah udah di dalamnya apa aja sih kan gitu. Tinggal nanya sesuai kan secara arah apa gitu. Jadi lebih simpel dengan waktu kan, hemat kertas kesana gitu, hemat waktu. Jadi orang itu dengan waktu itu karena time lah gitu kan, orang semuanya sudah seperti itu. Apalagi seorang guru atau seorang dosen, kayaknya kalau tidak menguasai web atau tidak paham dengan web, suatu hal yang tidak mungkin lah gitu. Untuk scale up kita juga knowledge-nya ke depan.
Itu kurang lebih ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Uban, luar biasa ya. Pak Uban telah memberikan semangat untuk kita. Beliau adalah dosen di sebuah perguruan tinggi yang luar biasa. Beliau juga seorang direktur PT Minimax Teknologi Indonesia yang bergerak dalam oil and gas. Beliau banyak membantu saya juga ketika saya belajar website ini ya. Baik, terima kasih Pak Uban sekali lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Nah, bagi teman-teman ya, sudah disampaikan sendiri oleh Pak Uban selaku Direktur PT Minimax Teknologi Indonesia dan dosen juga. Beliau juga sangat konsen juga mengenai website ini. Apalagi ini pelatihan yang digunakan untuk kita semuanya, untuk para guru terutama, karena di sini saya lihat banyak sekali guru, 95% yang mungkin bisa digunakan untuk nanti ketika membuat websitenya bisa minimal ini benar kata Pak Uban itu company profile diri sendiri ya, CV ya, buat CV-nya sendiri nanti bisa ditampilkan seperti apa. Ya memang sangat tidak mungkin kalau saat ini kita tidak mengenal yang namanya sistem informasi. Baik, ini ada pertanyaan dari chatting, saya buka dulu sebentar. Pak Roh, apa web kita yang buat bentuk CMS yang bisa diedit di localhost atau membuat rinsan coding ya. Jadi karena kita waktunya sebentar, tidak mungkin kita akan membuat yang dengan coding yang begitu lama. Ya mungkin mau bikin headernya saja seberapa lama, terus bodinya berapa lama, footernya berapa lama, dan bagaimana sistemnya itu akan merepotkan. Nah saat ini memang sudah ada namanya CMS yang akan kita gunakan yaitu WordPress ya. Karena apa? Pada saat ini WordPress itu sudah menjadi nomor 1 CMS terbaik di dunia. Ya, harus kita tahu juga karena WordPress itu juga sangat dekat sekali dengan Google, apalagi bahasa-bahasanya sudah disesuaikan. Nah, kalau mulai dari nol memang bagus nanti hasilnya, customize sekali. Namun, sekali lagi sekarang ada teknologi baru, nanti saya kenalkan dengan namanya Nice Page ya. Disitulah kita akan membangun sebuah website yang tadinya mungkin bisa dibuat bertahun-tahun, dari sini nanti kita buat paling berapa menit saja jadi ya. Karena ini nanti outputnya bisa bentuk HTML, bisa bentuk theme atau template ya. Baik, itu saja Pak Panca. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Bedanya apa sih Pak web sama blog? Oh ya, bedanya apa web sama blog? Kalau website ini dan blog itu sebenarnya sama, nggak ada bedanya sama sekali karena bahasanya juga sama, yaitu bisa diakses di browser ya. Cuma kalau blog cenderung biasanya untuk perseorangan ya, pribadi ya, pribadian membuat brandingnya dia biar naik, saya itu seorang apa, biar ditegaskan. Disitulah pembuatan blog ya. Namun kalau website biasanya digunakan untuk sebuah institusi atau perusahaan atau sekolah yang kita punya sekarang kan ada sekolah kita yang mau punya website, nanti silakan Anda bisa membuat website ini untuk sekolah ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Kennedy Pak Roh. Oh ya, Pak Kennedy. Sumatera Selatan. Wih, luar biasa, Sumatera Selatan. Ya. Salam hormat dulu Pak Roh dan terima kasih sudah diajak bergabung. Ya, sama-sama Pak Kennedy. Sedikit banyak kita udah saling mengenal walaupun belum pernah ketemu. Iya. Betul, ini nol untuk masalah web ini karena basic saya memang dari pengelasan hanya banyak, tapi ada kemampuan untuk belajar lebih jauh. Kira-kira kalau memiliki pengetahuan yang nol sama sekali seperti yang saya miliki ini, baiknya dari mana saya bisa mulai Pak Roh? Oke. Baik, Pak Kennedy Lutfi, luar biasa dari Sumatera ini ya. Ya, jadi gini, sebenarnya di sini kan sudah dikatakan ini adalah ini
daftar hadir workshop gratis web design tingkat dasar ya. Jadi di sini adalah tingkat dasar ya. Kenapa tingkat dasar? Karena nanti sebenarnya ini dilakukan dengan cara yang mudah, namun kadang orang tidak tahu. Walaupun sederhana, tapi kalau banyak manfaatnya bolehlah kita ambil. Begitu juga dengan kursus saat ini Pak Kennedy ya. Jadi walaupun Bapak tidak punya pengetahuan apapun, tapi Bapak bisa menulis Microsoft Word ya, bikin PowerPoint bisa. Nah itu juga nggak masalah. Syaratnya tidak sulit di sini. Karena nanti saya akan kasih tahu bagaimana teknologi terbarukan ini untuk mempermudah para teman-teman yang tidak bisa coding ya, hanya bisa drag and drop saja, misal tarik-tarik dirapiin kiri kanan atas bawah. Nah, itu nanti bisa ya. Pakai Dedi pasti bisa. Nanti kita bimbing di sini ya. Bagaimana pelan-pelan kalau ada masalah kita bisa sampaikan di grup WhatsApp ataupun grup classroom ya. Nanti kita bisa saling bahu-membahu bagaimana caranya biar kita semuanya bisa sukses membuat websitenya. Begitu Pak Kennedy kira-kira. Baik. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Masih ada 9 menit. Nah, jadi intinya saya jelaskan lagi. Ini adalah contoh website yang dibuat dari WordPress ya. WordPress juga, tapi ini isinya tentang berita. Ini tentang berita. Ini juga dari WordPress ya. Tapi intinya isinya ini tentang bisnis ya, untuk jualan ya. Terus jualan hosting ya, jualan hosting. Ini ada domain juga. Ini ada menu-menu yang ada di sini. Ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat website untuk diri Anda sendiri. Ya. Jadi di sini ada yang namanya website itu pengenalan dulu ya. Mungkin saya kenalkan ya. Ini namanya adalah sebuah website. Website itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah domain dan yang kedua adalah hosting. Apa itu domain dan apa itu hosting? Domain ini adalah ini. Nih, ini domain. Adalah website ini terdiri dari dua macam hal yang penting. Yang pertama adalah namanya domain. Domain ini adalah ini ya, nama yang kita inginkan ya. Nama yang kita inginkan bisa ngecek di sini juga boleh ya. Domain ini misalnya namanya siapa? Jual tenda Tangerang misalnya. Nah, ini dicek nanti mau apa nih .com apa .scha.id bisa .com. Kita cek. Nah, kita cek. Nah, jadi kalau dia sudah bilang jual tenda Tangerang.com adalah available, jadi ini bisa dibeli ya. Ini bisa dibeli. Ini nanti alamatnya kita. Tapi kalau kita mau nama orang saja juga boleh. Misalnya saya kasih nama misalnya Pak Huban deh, Huban Kabir misalnya. Apakah ada hubankabir.com? Kita cek. Set. Nah, ternyata hubankabir.com itu masih hijau ini, berarti masih bisa dibeli ya. Jadi begitu. Ini adalah alamat yang namanya domain. Ya, ini domain. Ini seperti ini manajemenpendidikan.net ya. Misalnya di sini kita tulis manajemen pendidikan, manajemenpendidikan.net misalnya. Nah, ini di search, harusnya sudah nggak bisa dibeli. Nah, ya kan? Sorry, manajemenpendidikan.net is already taken. Jadi sudah ada yang punya. Nah, kalau sudah ada yang punya, itu tidak bisa dipakai lagi. Itulah yang namanya domain. Ya, domain ini adalah nama dari sebuah website. Ya. Terus yang kedua itu adalah hosting. Nah, hosting ini adalah semacam hard disk ataupun flash disk yang ada di cloud atau di internet ya. Jadi ini bisa untuk menyimpan gambar-gambar segala. Seperti ini nih gambar, ini kan gambar nih tulisan. Ini simpannya, menyimpannya itu adanya di hosting ya, hosting. Ya, hosting adalah yang ini. Ya, ini ada domain, ada hosting. Nah, hosting ini bermacam-macam ya. Jadi
nah ini ada paket-paketnya. Ini kan tergantung orangnya masing-masing. Ini adalah paket yang saya buat ya. Contoh yang paling kecil nih kalau kita bikin WordPress ya cukup dengan ini nih ya, 9.000 saja per bulan. Jadi kalau 1 tahun ya kali 12 saja lah. Nah, ini nanti bisa buat website, ada 5 database ya, databasenya bisa dibuat 5 macam, misalnya nanti ada subdomainnya 5 ya, dikasih cPanel juga. Ini namanya server, nanti kita akan belajar server ini cPanel. Nah, nanti kalau belinya di sini nanti dapat pelatihan website online ya, sampai bisa websitenya sampai dibina, dibimbing oleh dari kami ya. Terus mungkin itu, ini domain ya, ini hosting. Jadi website ini ada 2 macam, ada domain dan ada hosting. Hosting ini adalah yang di sini ya, gambar-gambar semuanya. Semakin banyak gambarnya, semakin besar isinya ya. Mungkin itu sekilas tentang domain dan hosting dari sebuah website. Nah, baik, mungkin ada lagi yang bertanya? Silakan. Nah, kalau tidak ada, nanti kita sekali lagi yang baru datang, saya kenalkan dulu. Ya, nanti program kita seperti ini. Ya, workshop nasional online web design tahap 1. Ini dari manajemen pendidikan ya. Foundernya adalah Bapak Haudi, saya perlu kenalkan juga. Nah, jadi manajemen pendidikan ini sudah terdaftar di HAKI, ya, sudah dikasih R. Dan ini kami baru mengadakan pertama kalinya. Ini beliau adalah S3 di Jerman yang punya website ini. Nah, padahal saya di sini masuk ke direktur urusan pengembangannya ya. Jadi website ini memang bersifat free juga, gratis untuk siapapun juga, siapapun yang bisa mengakses website ini kami persilahkan. Begitu juga kalau Anda ingin menulis di sini atau tulisan-tulisan tentang sekolah Anda, kami persilahkan juga, nanti bisa buat tulisan untuk Anda sendiri ya. Mungkin itu teman-teman semuanya. Jadi pelatihan ini nanti berakhir di tanggal 1 Mei. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus dan nanti dapat sertifikat 32 jam ya, ini ya, sertifikatnya 32 jam dari manajemen pendidikan. Nanti yang kita bahas yaitu tentang satu, pengenalan sistem informasi yang kita sudah belajar tadi ya, bagaimana pentingnya sistem informasi. Itu juga nanti ada pengenalan server ya, server website ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana website itu ada di servernya sebenarnya di mana, terus ada cPanel, nanti kita bagaimana cara mengenalkan cPanel, kemudian instalasi website, bagaimana cara menginstal dengan mudah. Di situ ada banyak source code yang sebenarnya gratis yang kadang orang tidak tahu, ada namanya Softaculous ya. Nanti di situ kita install berbagai macam website yang kita inginkan, terus instalasi website, desain website dan publish ya. Tujuannya adalah ketika ikut pelatihan ini Bapak Ibu sudah bisa mandiri, apa yang dikatakan Pak Huban itu tadi, bagaimana caranya membuat website sendiri nantinya ya, bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa buat website sendiri. Nah, mungkin itu dari saya. Waktunya tinggal 4 menit lagi, silakan ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Anang ya, Pak Anang Sutrisno. Iya betul Pak. Perkenalkan Pak, saya Anang Sutrisno dari Pelalawan Pak, Riau. Oh, dari Riau ya. Iya. Jadi ini kan kita masih awam juga Pak kan tentang website inilah kan. Nah, cuman di sini kita memberanikan diri untuk coba-coba belajar lah kan gitu. Ya. Nah, jadi untuk pelatihan ini nanti apakah ada dibuatkan semacam modulnya gitu untuk apa? Karena kalau kita belajar secara langsung misalnya tanpa ada pegangan yang kita apakan itu kita akan susah menerima Pak. Nah, jadi kalau ada modulnya gitu kan nanti kita enak, misalnya ketinggalan bisa baca-baca lagi ya kan gitu Pak. Karena kita memang masih pemula Pak, ya belum tahu. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, Pak Anang Sutrisno dari Pelalawan Riau ya. Betul Pak. Ya, jadi
memang benar Pak. Ini website pelatihan ini nanti ada modulnya. Modulnya nanti berupa video saja Pak. Ya, video yang ada di YouTube. Nanti saya akan bagi videonya di channelnya Guru Hostinger ya Pak. Nah, begitu Pak. Nanti ikutin saja di itu modul 1 sampai modul 5 ya. Nanti ikutin cara-caranya pelan-pelan. Nanti pasti bisa Pak, karena kita belajar bersama-sama di sini ya. Saya dulu juga pernah ke Riau Pak, ke Meranti namanya. 5 tahun saya di sana. Di Meranti Pak. Meranti Selat Panjang itu. Oh iya di perairannya Pak ya. Perairan. Kalau kita di daratnya Pak. Oh darat ya. Saya biasanya dari Pekanbaru tuh 6 jaman tuh naik 40 itu. Ah iya betul Pak, betul sekali itu Pak. Oke, salam kenal Pak Anang. Oke Pak, salam kenal juga. Yo, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain? Kuliah. Oke, Pak Agus. Ya siap. Silakan Pak. Ntar lagi ikut kamera nih ya. Oh ya. Ya. Ntar ini lagi nyari-nyari. Mana ini. Di sebelah mana? Gimana Pak Agus? Atau ada yang mau ditanyakan Pak? Ya dari letak ininya siapa? Ikon kamera ini. Oh kameranya. Ya udah nggak apa-apa, nggak pakai kamera nggak apa-apa. Oh iya Pak, iya. Sambil belajar ini baru. Ya, silakan Pak. Apa? Ya baik, mungkin ada yang ditanyakan Pak. Nah, jadi gini, karena waktunya juga sudah habis ya Bapak Ibu semuanya, nggak apa-apa, pelatihan hari ini sudah cukup oke ya. Vikon pertama sudah berjalan dengan baik. Nah, nanti di sini ada tugas pertama kita, silakan nanti dikerjakan ya, untuk bersama-sama membuat tulisan saja ya. Bapak Ibu nanti membuat tulisan, membuat tulisan website yang berkaitan dengan pendidikan ya. Nanti silakan ditulis di sini, nanti dikirim menggunakan Google Doc ya. Google Doc ataupun Microsoft Word juga boleh, dan ada gambarnya minimal 1 ya, gambarnya 1 ya. Baik, nanti tulisan ini saya akan publish di website ini ya, manajemen pendidikan ya, manajemen pendidikan kita publish. Ini adalah sebagai tugas pertama yang berkaitan dengan pengenalan sistem informasi. Jadi pentingnya sistem informasi dalam dunia pendidikan. Boleh, kalau yang bisnis ya silakan tulislah tentang bisnis tapi yang ada hubungannya dengan pendidikan ya. Mungkin itu hari ini saya cukupkan sekian saja, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekali lagi, tugas hari ini kita adalah hanya membuat tulisan saja di website dengan judul tulisan tentang pendidikan, baik itu sekolahnya Bapak Ibu misalnya di sana ada tentang apa, bagusnya apa, silakan ditulis di dalam Microsoft Word, nanti diupload di sini. Nah, nanti yang tulisannya bagus nanti akan kita publish, dan sebagai penilaian nilainya adalah plus ya. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya. Nanti kita akan kabarin lagi kapan kita akan Vikon kedua, nanti di grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp-nya sekarang sudah aktif. Silakan saling bertanya, berkenalan di situ. Dan
saya akhiri sampai sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sukses selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.